selama proses penuntutan ataupun persidangan ini tidak pernah memberikan kepada ahli. Demikian penjelasan kami. Artinya terhadap permohonan dari majelis dari tim penasihat hukum kami tetap menolaknya berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP dan beban pembuktian ada pada kami. Terima kasih. Ya, sudah dijawab. Ya. Yang mulia, kami sudah siapkan flash disk, jadi barangnya tetap di sini. Kami hanya minta kopinya. Atau paling tidak, baiklah barang bukti kami tidak minta, tapi apa yang dibuat oleh ahli itu kan menjadi hak kami juga untuk mempelajarinya. Minimal yang di copy itu adalah yang dibuat ahli. Karena ibaratnya kalau itu dokumen kan dikasih pada semua para pihak. Tapi ini dia tampilkan keahlian dia, kami juga berhak mendapatkannya. Paling tidak itu kami dapatkan. Enggak usah kalau barang bukti berlakulah seperti yang dikatakan untuk umum, oke. Tapi yang dibuat oleh ahli itu bukan barang bukti, tapi adalah ditampilkan hasil produk dia di sini, kesaksian dia sudah menjadi milik pengadilan dan tentunya kami bisa di-share gitu. Terima kasih, Mulia. Mohon izin majelis. Tentunya kami sangat keberatan. Seperti juga kemarin penasihat hukum sudah secara sepihak mengatakan keberatan menganggap terkait barang begitu itu ada manipulasi. Kami juga tidak akan bisa menjamin seandainya tadi analisa seperti itu. Kita balikkan a contrario seperti tadi analisa dari penasihat hukum seperti itu. Beban pembuktian ada di jaksa. Yang kami sampaikan, saya ulangi, yang kami sampaikan kepada penasihat hukum itu kopi berkas dan surat dakwaan. Tidak ada lainnya. Ada nggak di dalam hukum acara di Indonesia ini barang bukti diserahkan kepada penasihat hukum? Yang saya mau tanyakan itu mohon dijawab melalui penasihat hukum. Supaya tenang ya. Yang mulia, saya sudah katakan, saya rela barang bukti tidak saya minta. Yang saya minta bukan barang bukti, tapi ada tampilan hasil produk dari ahli. Itu bukan barang bukti. Itu ditampilkan di persidangan ini, di mana semua orang bisa melihat. Mohon izin majelis. Itu bukan barang bukti. Kesimpulan dari penasihat hukum itu sangat subjektif. Perumpamaan ketika hukum acara kita contohkan narkotika. Ketika ada barang bukti narkotika 1 gram dibawa ke lab, diambil 0,2, diperiksa di lab, kembali lagi untuk pembuktian 0,8. Analisa saudara tadi menjelaskan, apakah itu palsu? Apakah itu tidak asli lagi? Karena tidak 1 gram. Hasil lab. Siapa yang bilang palsu dan siapa bilang manipulasi? Saya tidak pernah mengatakan itu. Ya saudara boleh dicek. Saya perlu mendapatkan itu untuk saya cek kebenarannya. Kalau analisa saudara tadi terhadap ahli, itu bahwa share pihak ketiga, itu salah. Itu bagian dari sebuah analisa ilmu. Apa yang disampaikan ahli
Jadi sebagaimana telah kita dengar bahwa beban pembuktian untuk perkara adalah ada pada penuntut umum. Apabila penasihat hukum mau meminta, boleh diminta print out-nya secara utuh. Ya, kalau mau di print out gambar secara utuh. Namun dalam persidangan penasihat hukum boleh meminta untuk ditayangkan. Karena beban pembuktian ada di jaksa. Ya. Masalah penasihat hukum menyatakan bahwa flash disk yang ditayangkan adalah tidak asli dan sebagainya, itu adalah hak dari penasihat hukum bahwa semua keberatan akan tetap kita catat. Sehingga sampai saat ini majelis hakim belum bisa mengabulkan apa yang diminta oleh penasihat hukum. Demikian jawaban majelis. Kemudian persidangan yang akan datang, apakah masih ada saksi yang akan diajukan? Masih ada majelis, namun hari apa? Hari Kamis. Kamis masih ada majelis. Ya, karena waktu nanti tidak cukup. Ya, maka saya batasi bahwa sampai akhir bulan Agustus adalah hak daripada penuntut umum. Ya. Kemudian nanti kan masih mulai tanggal 5 September adalah perpanjangan penahanan 60 hari. Sehingga saya perhitungkan sampai akhir Agustus adalah hak penuntut umum untuk menyampaikan saksi dan buktinya. Kemudian nanti mulai bulan September akan kita berikan waktu untuk penasihat hukum apabila mengajukan saksi yang meringankan maupun mengajukan ahli 1 bulan. Sehingga nanti pada awal Oktober ya. Awal Oktober adalah masa-masa penuntutan, pledoi, replik, duplik dan putusan. Ya, agar supaya ini menjadi pedoman. Karena di samping itu bahwa majelis berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung 5 bulan dalam memeriksa perkara harus sudah putus. Nanti kalau tidak putus kami yang mendapatkan sanksi. Untuk itu sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi menjadi pedoman baik pada jaksa, penuntut umum maupun majelis hakim. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Apakah memungkinkan untuk bulan September itu diperhitungkan hari-harinya atau memang belum? Ya, karena kami merencanakan seminggu 2 kali. Hari apa kira-kira Yang Mulia? Bagaimana? Hari apa saja kira-kira Yang Mulia? Harinya kira-kira? Wah, kita belum bisa Belum, ya. pastikan ya. Nanti kita agendakan. Mungkin untuk minggu depan, misalnya hari apa sampai hari apa. Tetapi kalau mungkin ada halangan ya mungkin bisa digeser ya. Ya, karena kami pun harus membagi waktu dengan untuk persidangan yang lain. Sehingga waktu 8 kali persidangan untuk penasihat hukum mengajukan saksi yang meringankan maupun ahlinya saya pikir sudah cukup ya. Sama pemeriksaan terdakwa ya. Nah, kemudian perlu disepakati dulu apakah nanti supaya ini sebagai ancang-ancang bagi penasihat hukum, apakah setelah saksi habis dari jaksa kita akan periksa terdakwa dulu kemudian saksi yang meringankan, karena pada prinsipnya saksi yang meringankan adalah untuk mendukung keterangan-keterangan terdakwa. Tetapi kalau saksinya diperiksa dulu mungkin belum bisa mengetahui apa jawaban terdakwa. Nah, itu kami persilahkan kepada penasihat hukum untuk memilih karena di dalam KUHP tidak diatur mana yang duluan. Ya, begitu Pak ya. Yang untuk minggu depan ada berapa saksi? Untuk hari Kamis ada berapa saksi? Belum saksi ya, belum ada ya. Ya. Yang Mulia, kami sering sekali mendapat berita seperti ini. Saksi yang untuk besok itu pun juga kita nggak tahu. Dan kami tadi juga dapatnya terlalu mendadak. Bisa nggak Yang Mulia mohon kepada Yang Mulia agar bisa Ya, ditekan itu hadir. sudah dijawab tadi penuntut umum. Mungkin karakter penuntut umum begitu kan, masih rahasia ya. Mungkin bisa jadi. Lah kita kan nggak bisa paksa, sudah sebut, sudah dijawab, ya kan? Ya.
Kami pun juga belum tahu mana yang mau diperiksa. Ya, ya. Demikian sidang jam 9 Pak. Ya, begitu. Jadi sidang ditunda dan ditetapkan kembali sidang yang akan datang nanti hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dengan acara mendengar keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Oleh karenanya diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi. Kita mulai pukul 9 ya. Demikian sidang saya tutup.